Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmedi dan di sini dan kali ini kita bakal belajar tentang konsep dasar micro teaching itu apa sebenarnya. Sebelumnya saya mau buka PPT terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah terlihat anak-anak PPT-nya? Sudah ya? Oke, siap. Oke, jadi sebentar teman-teman semua. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar micro teaching. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan eh, PowerPoint dari Bu Lilis Haryani ya. Di sini kita akan belajar tentang pengertian konsep dasar micro teaching. Recording in progress. Oke, kita di sini akan belajar tentang bagaimana micro teaching itu ya guys. Eh, Terus konsep dasarnya dan lain sebagainya. Kita mulai aja pertama apa sih itu micro teaching gitu kan. Nah, kalau dari pengertian definisi secara singkatnya, mikro itu berarti adalah kecil, terbatas, dan sempit. Nah, kemudian teaching itu adalah sebuah pembelajaran. Maka micro teaching itu bisa dikatakan suatu pembelajaran yang segala aspeknya diperkecil atau disederhanakan. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau gitu, apa itu peer teaching? Nah, peer teaching adalah eh, dibagi eh, diambil dari dua kata. Yang pertama peer dan yang kedua itu teaching. Nah, peer itu adalah kawan sebaya, sedangkan teaching itu adalah pembelajaran. Maka peer teaching adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan dengan menyertakan teman sebaya sebagai siswanya. Oke. Oke. Nah, tujuan umum dari micro teaching sendiri itu ada dua, teman-teman. Ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, tujuan umum dari micro teaching adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga menarik, serta pembelajaran yang mendidik. Kemudian tujuan khususnya itu ada dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bagi calon guru, bagi siswa, dan lain sebagainya. Yang pertama bagi calon guru. Yang pertama nih, calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Kemudian calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran. Calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien, serta mampu bertindak secara profesional. Jadi tujuan khusus untuk calon guru nih, menciptakan gimana sih nantinya, atau mempersiapkan atau menyiapkan guru-guru ini nantinya ketika sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, memiliki keterampilan, kompetensi untuk mengajar siswa-siswanya seperti itu. Kemudian bagi guru, itu yang pertama nih, memberikan penyegaran dalam program pendidikan. Kemudian mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang bersifat individual dan perkembangan profesinya. Kemudian mengembangkan sikap terbuka bagi guru pembaharuan yang berlangsung di peralatan pendidikan. Jadi untuk gurunya sendiri, ketika kalian sudah menjadi guru, nah micro teaching ini perlu digunakan misalnya untuk melakukan penelitian atau mengembangkan suatu pembelajaran pendidikan sehingga nanti bisa ditemukan solusi-solusi lagi bagi permasalahan-masalah yang mungkin saat ini sedang dialami oleh guru-guru itu. Kemudian di sini kita bisa melihat eh, prosedur pembelajaran mikro nih. Jadi yang pertama di awal tuh kita mempelajari teori dan hasil penelitian.
Kemudian kita melihat dan dalam praktik mendiskusikan modelnya, setelah itu pemahaman masukan dan latihan diterapkan dalam bidang studi, kemudian nanti diimplementasikan dalam pengajaran mikro. Habis itu eh, juga ada menggunakan keterampilan mengajar, latihan mengajar mikro ulang jika perlu, bahkan melalui pembahasan video tape. Oke. Nah, ini prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro, teman-teman semua. Jadi ketika kita belajar tentang pembelajaran mikro, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita tuh harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Lama penyajiannya antara 10 sampai 15 menit, tulis rapi dan diserahkan kepada dosen pembimbing. Oke. Nah, kita langsung aja ke kelas selanjutnya ya. Nah, itu adalah penugasan, bentuk penugasan. Nanti selanjutnya adalah manfaat pembelajaran mikro. Nah, manfaatnya sendiri adalah yang pertama tuh mengembangkan dan membina keterampilan tertentu calon guru dalam mengajar. Kemudian kedua, keterampilan mengajar kontrol dan dapat dilatihkan. Dan yang ketiga, perbaikan atau penyempurnaan secara cepat dapat segera dicermati. Kemudian latihan penguasaan keterampilan mengajar lebih baik. Saat latihan berlangsung, calon guru dapat memasarkan perhatian secara objektif. Kemudian menuntut dikembangkan pola observasi yang sistematis dan objektif, serta mempertinggi efisiensi dan efektivitas penggunaan sekolah dalam waktu praktik mengajar yang relatif singkat. Jadi manfaat dari pembelajaran mikro ini sangat banyak ya teman-teman. Selain bisa mengembangkan keterampilan guru, kemudian eh, keterampilan mengajarnya guru juga, kemudian eh, di sini juga bisa belajar untuk memusatkan perhatian secara objektif, kemudian mengembangkan pembelajaran itu melalui observasi yang sistematis dan objektif juga, serta efektivitas dan efisiensi ketika kita melatih atau melakukan pelatihan pembelajaran itu lebih baik. Nah, tadi kalau kita tadi sudah membahas tentang pengertiannya, kemudian manfaatnya, tujuannya, karena kita bahas tentang fungsinya sih apa gitu, microteaching ini. Nah, yang pertama ada fungsi instruksional. Microteaching berfungsi sebagai penyedia fasilitas praktik, latihan calon bagi guru tenaga kependidikan untuk berlatih dan atau memperbaiki serta meningkatkan keterampilan pembelajaran yang pada hakikatnya merupakan latihan penerapan pengetahuan metode dan teknik pengajaran dan atau ilmu keguruan yang telah dipelajari secara teoretik. Jadi fungsi instruksionalnya itu adalah menjadi fasilitas bagi tenaga pendidik, guru dan lain sebagainya untuk memperbaiki, menguji dan meningkatkan keterampilan pembelajaran. Sehingga nanti ketika mereka uh, mau masuk ke dalam dunia pendidikan, mereka sudah siap untuk mengajar seperti itu. Kemudian fungsi pembinaan. Nah, berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pembekalan para calon guru sebelum terjun ke lapangan atau pengajaran yang sebenarnya. Hampir sama fungsi instruksional, tapi intinya adalah untuk membina, mengajarkan, dan memberikan bekal bagi calon guru ketika sebelum mereka masuk ke dalam dunia pendidikan yang sebenarnya. Dan ada fungsi integralistik. Dalam bidang pendidikan, PPL atau program pengalaman lapangan menjadi hal utama untuk menguji kualitas. Bukan hanya di sistem pendidikan, ke guru saja yang melaksanakan inti, bahkan di setiap lembaga pendidikan juga menerapkannya. Artinya, program micro teaching merupakan bagian integral program pengalaman lapangan, serta merupakan mata kuliah prasyarat PPL dan berstatus sebagai mata kuliah wajib lulus. Ada fungsi eksperimen, di mana metode teaching ini berfungsi sebagai bahan uji coba bagi calon guru, pakar di bidang pembelajaran. Ini langkah-langkah prosedur pembelajaran mikro. Nah, di langkah-langkah prosedur yang pertama adalah pengenalan pemahaman konsep pembelajaran mikro, kemudian penyajian model dan diskusi, perencanaan atau persiapan mengajar, praktik mengajar, dan diskusi feedback atau umpan balik. Nah, selain itu kita juga harus tahu teman-teman harus paham apa sih sebenarnya kompetensi guru yang saat ini sedang yang harus kita miliki gitu. Pertama itu pasti ada menguasai bahan atau materi. Ini harus sangat penting teman-teman karena kalau kita tidak menguasai materi dan pembahasan yang akan kita berikan kepada siswanya, maka nanti bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu. Yang kedua adalah mengelola proses belajar mengajar. Kemudian membuat perangkat pembelajaran, kemudian keterampilan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, mengenal fungsi dan program bimbingan dan konseling, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, keterampilan dalam pengembangan media dan sumber pembelajaran, keterampilan mengelola kelas, mengelola interaksi belajar mengajar, serta memahami prinsip dan menafsirkan hasil penelitian untuk keperluan pengajaran. Dan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru itu ada 4.
Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Nah, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengolah pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi kompetensi pedagogik ini tuh lebih ke kita tuh bisa dan mengerti serta paham gimana sih cara mendidik yang baik dan benar, sehingga nantinya apa yang kita berikan kepada siswa itu tepat sasaran, efektif, dan juga efisien. Nggak ada kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berbudaya, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Ketika kan nanti kita menjadi guru, kita akan menjadi role model bagi mereka semua. Kita yang akan dilihat ketika kita melakukan kesalahan ataupun melakukan hal yang benar. Oleh karena itu, kompetensi kepribadian ini perlu untuk dimiliki guru, sehingga nantinya ketika kita melakukan pembelajaran, anak-anak bisa mengikuti kepribadian yang kita miliki. Kepribadian baik yang kita miliki. Ya, ada kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan pembimbing pendidik peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Di sini kita lebih kepada kita menguasai materinya. Ketika kita mau menjadi guru, kita harus belajar dan kita harus paham betul apa materi yang akan kita berikan kepada siswa sehingga di materi yang kita berikan berkualitas dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada kompetensi sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial ini sangat penting, teman-teman. Karena nanti ketika kita menjadi guru, terutama yang perlu diperlukan dalam kompetensi sosial ini adalah public speaking, di mana kita harus bisa menyampaikan informasi-informasi yang penting itu kepada siswa. Kita harus bisa menginformasikan itu kepada orang tua dan lain sebagainya. Oleh karena itu kompetensi sosial ini menjadi salah satu kompetensi yang dibutuhkan ketika kita menjadi guru. Nah, oke, next saja. Nah, di sini ada standar nasional pendidikan. Tadi kan kita udah membahas bahwa salah satunya adalah kompetensi yang terkait dalam standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan itu sendiri terbagi jadi 8, teman-teman. Ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar POSIS, standar pendidikan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Eh, Habis ini kita bisa terus belajar lagi terkait dengan people teaching ataupun hal-hal lain terkait dengan pendidikan, sehingga nanti pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.